Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Rahmada Fitra Dewi Saningrum. Saya dari Universitas Raden Masai Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan psikoanalisis dan pendekatan behavioral. Selamat menyaksikan. Materi yang kita bahas pada kali ini ada 4 subbab. Yang pertama, pendekatan psikoanalisis mengenai pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan psikoanalisis. Yang kedua, ada contoh pendekatan psikoanalisis yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, ada pendekatan behavioral mengenai pengertian, tujuan, metode, kekurangan, dan kelebihan behavioral. Nah, yang terakhir ada contoh pendekatan behavioral yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, langsung saja ke submateri yang pertama, ada pendekatan psikoanalisis, yaitu ada pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan psikoanalisis. Oke, langsung saja ke pengertian pendekatan psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini mengkaji tentang hakikat sekaligus perkembangan bentuk kepribadian manusia. Elemen utama dalam psikoanalisis mencakup emosi, motivasi, dan unsur kepribadian lainnya. Menurut Freud, teori ini mengikuti observasi perkembangan kepribadian manusia, sehingga akan selalu mengalami perubahan yang sesuai dengan karakter manusia dari masa ke masa. Kesadaran hanyalah bagian kecil kehidupan mental. Adapun bagian terbesar dari mental justru alam tidak sadar atau ketidaksadaran. Selanjutnya ada tujuan psikoanalisis. Nah, tujuan pendekatan psikoanalisis itu sendiri yang pertama ada membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar dalam diri klien. Yang kedua ada memberi tuntutan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik dalam ranah yang lebih luas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan psikoanalisis. Nah, kelebihan dari psikoanalisis yang pertama adalah percaya dengan adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Yang kedua, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia. Yang ketiga, ada model penggunaan interview sebagai alat terapi wawancara. Yang terakhir ada dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi, resintasi, dan transferensi. Kekurangan dari psikoanalisis yang pertama ada terlalu merendahkan martabat seseorang. Yang kedua, perilaku ditentukan oleh energi psikis adalah sesuatu yang meragukan. Yang ketiga, terlalu banyak menekankan pada pengalaman masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu kurang. Nah, yang keempat, kurangnya efisien dari segi waktu dan biaya jika diterapkan. Sebab menggali masa lalu klien itu tidak mudah, tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pertemuan. Selanjutnya yang kedua ada contoh kasus pendekatan psikoanalisis. Saya ambil dari ceritanya Lola, yaitu seorang anak yang mengalami hikikomori, yaitu menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa bersalah atas kematian ibunya. Dikarenakan tidak mampu menyalahkan siapapun, akhirnya ia menyalahkan diri sendiri. Nah, analisis di sini sifat yang dimiliki oleh Lola tergolong pesimistik dan mekanistik. Pendekatan psikoanalisis menekankan naluri yang bersifat biologis dan agresif. Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa Lola menarik diri dari kehidupan sosial karena dihantui perasaan bersalah atas meninggalnya ibunya. Ini adalah suatu bentuk mekanisme diri yang melakukan represi dengan cara selalu menyalahkan diri sendiri. Oke, selanjutnya ada submateri ketiga, pendekatan behavioral. Kita membahas pengertian, tujuan, metode, kekurangan, dan kelebihan pendekatan behavioral.
Oke, yang pertama ada pengertian pendekatan behavioral. Nah, behavioral itu sendiri adalah suatu pandangan teoristis yang beranggapan persoalan psikologis adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi kesadaran dan mentalitas. Sedangkan konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseling agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Selanjutnya yang kedua ada tujuan behavioral. Nah, tujuan behavioral ini ada secara umum dan secara khusus. Untuk tujuan secara umumnya untuk membantu klien memperbaiki pola perilaku salah sesuai, belajar tentang proses pembuatan keputusan dan mencegah timbulnya berbagai masalah. Yang tujuan secara khususnya pengubahan perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan serta membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Selanjutnya ada metode konseling behavioral. Yang pertama itu ada operant learning, yang kedua ada social modeling, yang ketiga ada cognitive learning, yang keempat emotional learning. Nah, operant learning ini sendiri merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan reinforcement atau dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Selanjutnya ada social modeling. Nah, menurut pendapat Bandura ini ada 3 aspek terpisah namun saling berkaitan. Yang pertama ada peristiwa stimulus eksternal, yang kedua ada penguatan eksternal, dan yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Nah, dalam pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Selanjutnya ada cognitive learning, yaitu merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dan klien, dan bermain peran. Yang terakhir ada emotional learning, diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan di situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama sesuatu rangsangan yang menyenangkan. Oke, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan behavioral. Nah, kelebihan pendekatan behavioral itu sendiri yang pertama lebih gampang diaplikasikan karena lebih terperinci dan sistematis. Yang kedua, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang ketiga, penekanannya dipusatkan pada perilaku sekarang dan bukan pada perilaku yang terjadi di masa lalu. Yang keempat, hasilnya mudah diukur dan dapat dirumuskan dalam perilaku yang nyata. Sedangkan kekurangan pendekatan behavioral yang pertama, pemilihan tujuan lebih sering ditekankan oleh konselor. Yang kedua, konseling behavioral lebih terkonsentrasi pada teknik. Yang ketiga, perubahan klien hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk perilaku yang lain. Yang terakhir, yang keempat, kemungkinan terjadi bahwa klien mengalami depersonalized dalam interaksi dengan konselor. Yang keempat, yang terakhir ada contoh kasus pendekatan behavioral. Yang pertama itu ada anak nakal atau bermasalah. Yang kedua ada cemas, depresi, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Saya ambil kasus anak yang bermasalah atau anak nakal ya. Untuk menangani perilaku anak yang bermasalah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dilakukan anak tersebut. Oleh karena itu, kita harus lebih terbuka terhadap masalah apa yang dialami si anak. Apakah anak memiliki permasalahan sehingga anak itu menjadi nakal atau bagaimana? Nah, ajaklah anak untuk mau berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi persoalan kenapa dia melakukannya. Jawaban apapun dari si anak tetap kita tampung, dan jika jawaban anak belum sesuai atau anak tidak mau menjelaskan kejadian sebenarnya, maka kita harus memotivasi dan memancing-mancing pembicaraan agar dia mau berkata sejujurnya. Dari perkataan anak itulah nanti kita dapat memberikan solusi yang ideal sesuai dengan masalah yang dihadapi si anak.
Untuk menghadapi suasana tersebut, maka perlu diciptakan suasana yang lebih demokratis, menghargai anak dan memperlakukan anak seperti layaknya untuk tidak merasa takut atau tertekan, tetapi sebaliknya, jadikan anak mau bercerita dan mengurai ceritanya apa yang dihadapi sambil memotivasi dan sedikit demi sedikit membangkitkan rasa untuk kembali menjadi yang lebih baik lagi. Nah, begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!